Sumatera Utara. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan, salam dari Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Ustaz Dr. Haji Maradua Simanjuntak, kepada kita semua, mudah-mudahan pelaksanaan dan perjalanan daripada kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang baik kepada Majelis Ulama Indonesia secara khusus. Apalagi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami PTKU ini tidak ada kaitannya dengan kami yang heboh beberapa waktu yang lalu. Karena istilah kami ini sudah ada sebelum adanya kami yang heboh kemarin itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan kami atau kita yang kemarin itu. Dan perlu juga dipahami bahwa kami di sini ini adalah sebuah wadah untuk menghimpun, sebagaimana yang dikatakan Ustaz Dahri tadi, dari alumni-alumni pendidikan tinggi kader ulama, yang tentu kalau sekarang tidak hanya dari laki-laki saja atau dari prianya saja, tapi juga dari wanita dan perempuannya. Ini adalah merupakan upaya bagi kita dalam mempersiapkan dzurriyyatan thayyibah, keturunan-keturunan yang baik, bukan hanya dari keturunan dalam makna keluarga, tapi yang lebih luas, yaitu anak didik yang akan terjun langsung ke daerah-daerah. Dua tahun yang lalu, yaitu 2019, kami PTKU melaksanakan seperti semacam safari Ramadan ya, ke daerah Garoga, yang tadi kita sudah lihat di Tapanuli Utara, satu daerah yang 95% di kecamatan itu muslim. Namun sampai hari ini belum ada listrik masuk ke situ. Jadi listrik itu adalah swadaya daripada masyarakat. Kita miliknya di sana karena ada dai kita yang juga alumni dari pendidikan tinggi kader ulama, Ustaz Haris Fadilah. Namun sekarang beliau sudah di Pintu Pohan di daerah Tobasa. Ketika itu beliau dai yang ditempatkan di daerah Garoga tersebut. Pendidikan tinggi kader ulama ini kita harapkan pada tahun ini juga akan kita lantik untuk angkatan ke-8, dan kita akan menerima tahun ini insyaallah melalui MUI Kabupaten Kota untuk angkatan yang ke-9. Dan usaha ini dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari kader dan bibit yang terbaik, yang tentunya sudah banyak yang berkiprah dari ya, pendidikan tinggi kader ulama. Di antaranya juga penceramah kita atau yang akan memberikan tausiah kepada kita, Ustaz yang nanti akan menyampaikan. Beliau ini juga angkatan pertama atau kedua, Ustaz? Kedua. Angkatan kedua. Dari ketika itu namanya pendidikan kader ulama, yang masih posisinya dilaksanakan ketika itu di Islamic Center. Jadi Ustaz Sultan Sahrir ini adalah senior kita yang paling tua lah kira-kira di sini, yang paling senior dari seluruh alumni pendidikan tinggi kader ulama. Dan ada juga sudah beberapa yang berkiprah di perguruan tinggi seperti Ustaz Akhyar Zain, Ustaz Wadni Parpau, kemudian begitu juga Ketua Umum MUI Simalungun, Ustaz Abdul Halim, dan beberapa yang lain yang dahulu pernah mengenyam pendidikan di pendidikan tinggi kader ulama, yang dahulu disebut dengan kader ulama atau PKU. Jadi upaya-upaya yang sedikit ini bukanlah tidak berarti, walaupun mungkin di sana sini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Namun yang kita lakukan ini pun Ustaz satu-satunya di Indonesia ya, untuk MUI provinsi yang konsisten sudah berjalan puluhan tahun, dari tahun 82, PKU ini dari 82 sampai sekarang ini konsisten melaksanakan itu hanya
MUI Sumatera Utara. MUI yang lain belum mampu melakukan ini. Dan alhamdulillah sudah ada cikal bakal yang lain seperti MUI Binjai juga sudah melakukan ini selama 3 tahun. Ya, jadi kita menggelarnya di sini AMD, biasa ruang saya, AMDA, ahli media agama. Ya, jadi kita berharap ya, dengan mereka belajar di sini ilmunya dan kemudian kita kerjasamakan dengan perguruan tinggi. Jadi kalau diibaratkan dodol, kami ini menyiapkan dodolnya sampai masak, ya, perguruan tinggi di luar sana yang buat bungkusnya. Jadi bungkusnya orang itu juga yang punya dodol itu jadinya saya. Itu yang terjadi sekarang. Karena saya ketika jadi sekretaris umum ketika itu ingin sekali Ustaz Amro ini supaya PTKU ini menjadi sebuah lembaga perguruan tinggi lah layaknya yang lain. Hanya saja kalau dia menjadi perguruan tinggi tersendiri, maka dia akan keluar dari majelis ulama. Karena majelis ulama itu tidak memiliki badan hukum untuk mendirikan perguruan tinggi. Tapi ala kulli hal berbagai siasat kita lakukan dan alhamdulillah sekarang ini sudah banyak pula yang doktor. Ada Ustaz Irwansa, insyaallah akan doktor sebentar lagi. Begitu juga Ustaz Iqbal sudah doktor alhamdulillah, dan Ustaz Buadi sudah MA, Ustaz Tahri juga sudah MA, dan banyak. Dan kita juga di sini ada dari Thailand Selatan, dari Fatani. Sekarang yang ada dahulu Ibrahim Tuyong, sekarang namanya Lukman. Ya, mudah-mudahan ini terus dapat berkelanjutan. Saya kira itulah terima kasih kami kepada Ustaz kami, Ustaz Amro ini yang juga hadir, Bu Epi pada kesempatan ini. Makasih banyak atas kehadirannya dan kita semua atas kehadiran ini. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih, mohon maaf atas segala penerimaan yang kurang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktu sebentar Ustaz untuk penyerahan cendera mata yang akan diserahkan oleh Al-Ustaz Irwansyah dan Ustaz Muhammad Haribohan. Sekaligus kami memberikan 3 buah buku Al-Ustaz dari alumni pendidikan tinggi Darul Ulama, yaitu Irfan Al-Musam yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera. Kemudian buku dari Al-Ustaz Iqbal Habib Siregar tentang ilmu tauhid. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Direktur Pendidikan Tinggi Darul Ulama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Main lagi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وعلى
Senang pun kadang-kadang terpaksa juga, karena saya tahu yang minta itu anak saya sendiri, dan saya juga sadar bahwasannya ini yang minta sendiri, dan mau tak mau juga harus disanggupi. Jadi kan ketika disuruh untuk menjadi pengisi Isra Mi'raj, saya awalnya udah menjawab, nggak mau saya mengisinya. Kenapa? Mengisi Isra Mi'raj itu kan berarti menjadi penceramah. Nah, menjadi penceramah inilah yang saya bukan penceramah. Saya tahu antara penceramah dengan, kalau di lokal, oke lah kalian tahu saya. Kalau di lokal, kalau di kampus mungkin tahu. Jadi yang saya maksudkan antara penceramah dengan dosen itu barangkali, kalau dosen itu jalannya lurus. Kenapa saya katakan jalannya lurus? Apa yang dia bilangkan itu biasanya ada bukunya. Tapi kalau penceramah itu harus pandai menghibur. Satu sisi ada yang mau disampaikan, tapi satu sisi juga ada seninya. Nah, kalau saya ada yang mau disampaikan, cuman karena seninya yang nggak ada. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau seninya nggak ada, hidup memang menjadi nggak enak, betul. Jadi jalannya lurus saja. Saya pun juga seperti itu, bilang sama istri saya bilang nggak mau, bilang saja sama si Abdul. Tapi bang, itu anak-anak pada minta. Baiklah, bilang saja lah ya. Ya, akhirnya saya bilangkan iya, saya sanggup untuk mengisinya. Kenapa saya bilangkan sanggup? Ya karena dia bilang itu anak-anak sudah pada hari dulu. Saya bilang hari dulu lah, tidak yang penting begitulah. Dan bilang saya anggap itu anak sudah itu karena sudah lama tidak bertemu. Anak-anak ini memang sebagiannya ada yang pernah saya ajar, sebagiannya ada yang pernah juga berdiskusi, dan malahan juga mungkin bercanda sering. Oleh karena itu begini, kalau sering seperti itu, anak ini kan meskipun sudah doktor, meskipun sudah master, itu kalau di hadapan saya tetap kalian itu anak kecil. Sama dengan kayak saya, meskipun sudah guru besar, tapi kalau di hadapan bapak saya ini, saya tetap anak kecil. Kamu anak baru kemarin, nggak tahu apa-apa. Padahal titelnya udah banyak. Titel sudah banyak, usaha untuk meningkatkan diri pun juga sudah banyak. Oleh karena itu saya di sini merasa senang lagi karena ternyata narasumbernya ada dua.
Yang satu narasumber, yang satu pemberi tausiah. Nah, kalau pemberi tausiah ini nanti apa yang kurang dari saya, tanggung jawabnya Ustaz Syahrir yang untuk menyelesaikannya. Kalau saya paling ya, kalau namanya Isra Mi'raj ada beberapa poin sebenarnya yang perlu kita cermati. Nanti kalau misalnya ada Ustaz Syahrir yang membacakan itu. Tapi kalau saya perhatikan, paling tidak saya ada melihat ada 5 poin. Ya, yang pertama bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah merupakan, ya kalau namanya Isra Mi'raj itu kan sebenarnya kalau pengertiannya mudah saja. Jalan malam dari Mekah kemudian sampai ke Al-Quds atau Palestina. Kemudian yang satu lagi adalah dari Palestina atau dari Yerusalem pergi ke Sidratul Muntaha. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah mengapa Nabi itu harus singgah dulu ke Yerusalem? Mengapa harus ke sana dulu baru kemudian naik? Jadi kan ada pertanyaan, mengapa nggak langsung saja? Kalau langsung kan bisa. Apa susahnya bagi Allah untuk melangsungkan saja langsung ke Isra Mi'raj? Tapi mengapa harus singgah? Ya, ini juga sebuah strategi sebenarnya. Kalau seorang mengajar ini perlu strategi ini. Mengapa harus ada Isra-nya? Lalu kemudian yang Mi'raj. Kalau saya bilang Isra itu adalah merupakan rihlah ardhiyah, perjalanan yang sifatnya adalah duniawi. Tetapi nanti kalau sudah Mi'raj itu adalah rihlah samawiyah. Rihlah samawiyah itu berarti adalah perjalanan yang sifatnya immateri. Jadi ada material, ada immateri. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Nah ini kalau saya ini penting untuk dikaji. Mengapa harus ada Isra atau perjalanan malam? Dan perjalanan malamnya itu pun juga sebenarnya kalau diperhatikan secara literal itu pun juga sudah tidak rasional lagi. Mengapa tidak rasional? Karena yang sebegitu jauh tapi proses malam. Yang paling jauh lagi itu pun juga malam yang sama. Nah di sini sebenarnya hal-hal yang memang harus kita pikirkan. Saya katakan rihlah, kalau waktu saya pesantren itu ada namanya rihlah ikhtisosiyah. Rihlah ikhtisosiyah itu artinya jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya kemana? Namanya ikhtisosiyah itu berarti studi ekonomi. Berarti yang dikunjungi itu adalah pabrik atau pembuatan produk. Oleh karena itu meskipun saya seperti ini pernah juga itu mengunjungi pabrik kerupuk waktu di Gresik dulu. Ya, bagaimana kerupuk dibuat sampai bisa ekspor ke Arab Saudi. Kemudian mengunjungi pabrik membuat biji. Itu pun juga masih di Gresik. Itu adalah contoh-contoh dari rihlah ikhtisosiyah. Nah kalau kita kembali kepada kaitannya Isra Mi'raj, ini adalah rihlah ardhiyah. Rihlah ikhtisosiyah itu adalah merupakan bagian juga dari namanya rihlah ardhiyah. Mengapa kita sebutkan sebagai rihlah ardhiyah? Kalau menurut saya ini adalah bagian dari perjalanan di mana Isra Mi'raj itu sendiri sebenarnya memiliki fungsi sebagai hiburan. Sebagai hiburan kenapa?
Ya, kalau kita melihat dari buku sejarah, pada tahun 11 setelah Nabi yang menjadi Nabi, kemudian meninggal istrinya, penopang hidupnya Siti Khadijah, kemudian siapa? Abu Thalib, pamannya yang menopang juga meninggal. Kalau orang sudah ditinggal sama yang cintai yang seperti itu, pastilah ada kesedihan yang luar biasa. Oleh karena itu, Isra Mi'raj itu terjadi pada masa tahun kesedihan atau kita disebut sebagai Amul Huzni. Nah, yang kita namakan ini adalah Isra Mi'raj itu sebagai hiburan. Dan ternyata hiburan itu atau melakukan perjalanan itu adalah bagian juga dari hiburan. Cuma hiburannya tentu akan berbeda antara hiburan yang dimiliki oleh Nabi dan hiburan yang dimiliki atau yang dijalankan oleh kita. Untuk kita saja, kalau kita melakukan perjalanan, kita kadang-kadang ada kesenangan di situ. Meskipun Nabi sendiri mengatakan kalau jalan itu bagian dari adab, katanya kan as-sabar nisbun adab atau apa itu. Bahwasanya perjalanan itu adalah sebagai qit'atun minal adab, cuilan daripada kesengsaraan. Tapi kalau sekarang melakukan perjalanan itu biasanya justru menyenangkan. Perjalanan yang menyenangkan, siapa yang membuat itu senang? Kita. Kalau kita saja melakukan perjalanan itu adalah menyenangkan atau menyenangkan, bagaimana pula kalau yang melakukan atau yang mengadakan perjalanan itu bukan manusia? Yang melakukan justru adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesenangannya yang dilakukan oleh Nabi memang luar biasa. Kesenangannya, akan tetapi kesenangan yang luar biasa seperti itu, karena kalau menurut logika itu tidak masuk akal, ada juga kesusahannya. Saya melakukan perjalanan yang sangat luar biasa dalam satu malam. Apa iya ada yang percaya? Macam-macam kalau sekiranya kita menjadi orang yang tidak percaya. Sedih rasanya kalau kita ngomong tetapi tidak dipercaya orang. Satu sisi Nabi merasakan kebahagiaan, tapi satu sisi juga menghadapi kebingungan. Kalau kebahagiaan pasti secara spiritual, rohaniah itu merupakan sebuah kebahagiaan yang amat tinggi. Tetapi untuk menghadapi manusia ini bagaimana? Oleh karena itu Isra Mi'raj ini bisa jadi menjadi apa namanya itu, kalau Abu Bakar Siddiq gelarnya adalah Abu Bakar gelarnya As-Siddiq. As-Siddiq itulah yang karena ini. Kalau misalnya yang melakukan itu Nabi atau Muhammad, saya percaya. Maka mempercaya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu tanpa ada keraguan sedikit pun, maka Abu Bakar di sini mendapatkan gelar As-Siddiq. Tapi As-Siddiq itu satu orang, dua orang, tiga orang, tapi yang puluhan itu bagaimana? Baik. Oleh karena itu, kalau kita ada informasi, kalau kita ada kabar, terus biasanya orang kepingin menguji benar atau tidak. Dari kata saya pernah ke sana, pernah ke Yerusalem, padahal Nabi belum pernah ke sana sebelumnya. Dan Yerusalem itu jauh, Palestina itu dari Masjidil Haram atau dari Makkah itu sangat jauh. Oleh karena itu, siapa yang bisa menguji? Yang bisa menguji adalah orang yang sudah pernah melakukan perjalanan ke sana. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bahwasanya benar, bahwasanya Nabi pernah ke Yerusalem, maka perlu diuji. Ujiannya apa?
ujiannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah Palestina atau Yerusalem. Maka di dalam buku kan biasanya ada ceritanya itu bahwasanya Nabi katanya ditanya, ya, ditanya tentang masalah Masjidil Aqsa itu ada berapa tiangnya katanya. Nah, kalau ditanya tiangnya itu bagaimana? Oleh karena itu malaikatlah yang menampakkan, hitunglah ini. Ada sekian tiangnya. Baik, ternyata benar. Kalau kayak itu di jalan bagaimana? Untuk sampai ke sana kan harus melalui perjalanan. Oleh karena itu ditanya dulu tentang masjidnya, kemudian baru ditanya sekarang kalau di jalan bagaimana. Rekan kami sedang berada di sana atau apa namanya itu, kafilah dagang atau bagaimana. Ditanya sudah sampai di mana itu, kemudian kami menjawabnya, dan ternyata benar jawabannya. Nah, kemudian dari jawaban itulah benar apa yang dilakukan oleh Nabi. Tetapi untuk yang selanjutnya yang menjadi masalah, kalau ujian kamu yang kamu lakukan itu adalah perjalanan dari Makkah menuju Yerusalem, itu mudah karena memang ada yang berpengalaman dan bisa untuk mengecek kebenarannya. Akan tetapi Nabi mengatakan kami bukan hanya sekedar Islam, tapi kami adalah melakukan Mi'raj. Lah kalau Mi'raj itu siapa yang sudah pernah melakukan itu? Nah, ketika Mi'raj inilah tidak ada yang mengujinya. Oleh karena itu, ketika Mi'raj, maka Nabi justru yang memberikan penjelasan-penjelasannya. Seolah-olah orang itu ditantang, kalau tentang pengalaman Arabia, kamu yang mengujinya, dan saya bisa menjawabnya. Tapi kalau yang namanya ikhlas samawiyah, kamilah yang akan menjelaskannya. Oleh karena itu, kalau di buku katanya ada yang menyebutkan bahwasanya di beberapa langit kemudian diterangkan ada berapa saja nabi atau malaikat yang pernah dijumpai. Tetapi begitu diterangkan tidak ada yang menyangkalnya ataupun ada yang membenarkannya. Mengapa? Pengalaman tidak ada. Oleh karena itu ada juga bahas salah satu hikmah di antaranya mengapa kok tidak langsung ke Sidratul Muntaha, tetapi harus singgah dulu. Paling tidak itu adalah sebuah strategi bagaimana untuk memahamkan orang, bahwa untuk memahamkan orang, untuk meyakinkan orang itu harus diawali dengan yang sederhana dulu, melalui pengalaman sendiri. Dan kemudian setelah pengalaman sendiri yakin, baru nanti dinaikkan lagi. Jadi banyak hal yang sifatnya adalah spiritual dan itu tidak perlu dipertanyakan. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang memang harus diimani, diyakini, selesai. Sebab kalau mau dipertanyakan payah. Kalau kita misalnya Nabi ketika di Masjidil Aqsa misalnya melakukan sholat dulu, menjadi imam daripada para nabi-nabi yang ada. Kalau tanya Abu Dzar bertanya berapa jumlah nabi, berapa jumlah nabi-nya? Lupa saya. Ada 120.000 nabi. Nah, kalau Rasulnya 135 itu Rasul. Saya nggak tahu, saya kan orang yang
apakah Plato, Aristoteles itu termasuk nabi? Ya, kalau saya bilang, ya karena saya yang mengikuti, saya bilang, iya, Aristoteles itu nabi itu, Plato itu adalah nabi. Bisa jadi, tapi jangan dicatat betul ya. Nanti dibilang mulai dari Aristoteles kan payah. Tapi kalau Nabi Heres saya mau bilangkan ya, Nabi Heres kalau di Yunani dibilang sebagai dewa, iya. Ya, tapi kalau di Islam disebut sebagai Nabi Idris alaihi salam. Ya, kalau itu ada bukunya. Baik. Jadi kalau ditanya tentang masalah yang sifatnya spiritualitas seperti itu, orang nggak ada yang mau bertanya-tanya. Ya. Kemudian yang terakhir yang mau saya sampaikan bahwa setelah sampai ke Mi'raj, sampai di atas, dibilangkan ya atau dikabarkan bahwasanya Nabi sampai tawar-menawar untuk sholat. Tawar-menawar untuk sholat artinya kan berarti sudah bertemu. Kalau orang sufi itu adalah mereka berdoa, mereka beribadah, maksudnya supaya dekat betul dengan Allah. Mereka melakukan tawar, mereka melakukan usaha bagaimana supaya bertemu. Nah ini kalau Nabi sudah bertemu dan dalam tawar-menawar katanya. Kalau tawar-menawar berarti sudah benar-benar bertemu. Kalau sufi begitu dia sudah bertemu dengan Allah, dia akan terus mau berdiam saja di situ, akan terus menikmati kenikmatan bertemu, bersatu, atau bersekutu, atau apa namanya itu yang disebut dengan wahdatul wujud, ada ittihad dan seterusnya. Orang itu mau seperti itu lama-lama. Tapi kalau ini tidak, dia seolah-olah saya sudah sampai kepada Sidratul Muntaha, saya sudah sampai kepada puncak tujuan, saya sudah mencapai kesuksesan. Oleh karena itu kesuksesan yang telah saya alami ini, kemudian Nabi turun balik. Turun balik mana? Turun balik ke umatnya. Jadi ada nilai simbolik di sini bahwa seolah-olah Nabi itu mengusahakan atau berusaha atau disampaikan Nabi itu bertemu dengan Allah, tetapi begitu sampai ketemu dengan Allah, dia kemudian balik lagi ke dunia. Dia mengabarkan kepada umatnya. Dia mengatakan bahwasanya ada bertemu dengan Allah dan mari kita sama-sama berdialog, berkomunikasi dengan Allah, yaitu melalui sholat. Nilai simbol yang ada di sini adalah kalau kita secara manusia atau secara sosiologis itu bisa juga itu adalah merupakan simbol bahwasanya kalau kita mengalami atau sampai kepada kesuksesan tertentu, maka tugas kita selanjutnya adalah mengajak orang lain yang belum sukses untuk bisa sukses seperti kesuksesan kita. Itu berarti apa? Ada hubungan horizontal, ada hubungan sosial, bahwasanya kalau kita berhasil, itu ada tugas kita yang lain. Apa itu? Bukan sekedar kita saja yang sukses, akan tetapi tugas yang lain adalah menjadikan orang lain juga turut sukses. Kalau kita misalnya, ini contohnya saya ambil bidang misalnya, saya sudah guru besar, maka bagi yang belum S1 segera selesaikan S1-nya. Nanti kalau yang sudah S2, saya paling akan bilang lanjutkan ke S3. Kalau S3-nya dan sudah selesai, saya akan bilang lanjutkan untuk ke guru besar. Kenapa? Ya memang seperti itu. Maka tugas saya sebenarnya adalah cuma nanya aja. Kalau di sini ada Ustaz Irwan mana disertasinya? Ya
pasti tersinggung, tapi nggak apa-apa, biarin aja. Iya, nanti kalau ada Ustaz Rahmi yang masih MAD misalnya, kapan kamu mengambil S3 dan seterusnya. Kalau Ustaz biasa, Pak Adi Ustaz akan bilang, Ustaz kapan mengusulkan guru besarnya. Dan seperti itulah seharusnya. Artinya apa? Kalau sukses, mari kita sukses bersama-sama. Kalau berhasil, mari kita berhasil bersama-sama. Seorang harus ditanya, mengapa atau apa sih sebenarnya enaknya menjadi seorang filosof? Kemudian dia bertanya, kemudian dia menjawab. Seorang filosof itu bisa digambarkan sebagai seorang yang berdiri di tepi pantai. Ya, berdiri di tepi pantai, tetapi dia menghadap ke pantai. Lalu di pantai itu banyak sekali kawan-kawannya yang sedang berusaha renang, berusaha untuk menyelamatkan diri ke pantai itu. Jadi seorang filosof itu dibilangnya adalah sebagai orang yang memberikan arahan, yang memberikan bantuan bagaimana supaya orang yang lain pun ikut ke pantai. Kemudian kalau saudara pernah ditanya, apa sih yang jadi filosof tapi kok miskin? Ketika ditanya seperti itu, apa jawab Sokrates? Dia mengatakan menjadi seorang bijak itu bisa menghilangkan kesedihan orang karena kemiskinan. Oleh karena itu, menjadi orang yang sukses itu sebenarnya kaya, dan kemudian dia memang menjadi pemimpin bagi yang lain-lainnya. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Bagi saya meskipun sedikit, tapi yang saya sudah menyampaikan kepada kalian. Beberapa poin mungkin yang menurut saya penting, silakan bisa didatangkan. Saya sampaikannya sedikit, biasanya sedikit itu nanti bisa diingat. Kalau yang banyak biasanya banyak yang sudah lupa. Tapi saya berharap mudah-mudahan ini bisa diambil manfaatnya bagi semuanya, sehingga kita bisa membantu juga untuk orang-orang yang lain. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami mohon Ustaz untuk penyerahan kata yang juga sudah disampaikan oleh Ustaz Irwansyah dan Ustaz Habib Siregar dan perwakilan dari organisasi Misbahul dan perwakilan organisasi yang mengajukan juga maju ke depan sekaligus meditasi podium organisasi podium perwakilan.
Silakan alumni silakan. Yang aktif juga nggak apa-apa. Yang aktif mana? Aktif ya? Masih kuliah? Masa jalan tuh aja. Gak punya set? Ini setel aja lah. Antum juga berdiri, jangan Pak. Sebelum dipotong, salam dulu. Apa? Dua kemari selesai. Ini kan jadi kayak langit. Dapat semua. Berdiri lah. Ya, yuk. 1, 2. Oke. 1, 2. Yang belakang mundur dulu supaya ibunya masuk. Gantian. Yang sana dulu sih. Yang sana dulu, yang sana dulu. Nah, gantian. Yuk, masuk. Masuk aja. Kasih apa, Bang? Ya. Belakang, oke. 1, 2. Oke. 1, 2. Selanjutnya kami mohonkan kepada Umi agar nanti sekaligus sama dengan istri-istri alumni dan TKU perempuan yang sudah punya istri dan istri yang berada di istri Yuk, Bu, sekaligus saja sama-sama Bu, sama Bu Syeda. dan yang belum jadi. Kepada Umi kami mohonkan Umi dan Ibu Saidah sebagai donatur, salah satu donatur kita acara ini, sponsor rumah makan Saidah di Jalan Sutomo Ujung. Oh iya. TKU perempuan dokumentasi berdiri. Ya, semua perempuan yang hadir pada acara ini, nggak apa-apa Bu, kaum ibu yang hadir jarang-jarang seperti ini Bu. Ya, nggak
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه صلاة بسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي 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 صلاة بسلام المبين سلام 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 Salatu
Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-mustafain al-akhyar wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qarar. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dhalika mathalul qaumil ladhina kadzabu bi ayatina faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum guru kita Dr. Haji Aldian Syahir SMA, yang sekaligus juga Direktur PTKU Majelis Ulama Sumatera Utara, guru kita yang tadi sudah menyampaikan pesan-pesan dari Isra dan Mi'raj, Profesor Dr. Haji Ibrahim MA, Ustaz Ridwan Syah, Sekretaris Majelis Ulama, Ketua kami, Ketua panitia dan seluruh panitia. Kalau diambil satu-satunya agak lama juga ini, waktu kita sudah lebih dari jam 22. Hadirin dan hadirat yang tidak disebut satu persatu yang sangat-sangat kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita berkumpul di majelis ulama ini, di aula ini. Ya, terutama saya sangat berbahagia berkumpul dengan para alim-alim muda. Ya, tadi sudah disampaikan profilnya, dan mari kita juga sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita nanti bersama dengan beliau di yaumul mahsyar. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alaihi ajma'in. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, mungkin dari sekian lama saya yang ceramah kecil, mungkin sudah ada sekitar 29 tahun 11 bulan. Barulah kali ini yang paling gerut saya rasa, karena dua narasumbernya dan ini susah namanya ini kalau bahasa kampung saya. Mestinya yang junior duluan, baru yang senior. Murid duluan, baru guru. Ini tidak. Profesor dulu, baru MM. Ini pun tak asli.
julukan-julukannya. Ada Ustadz Kondam namanya, ada Ustadz Kandang, itu saya itu termasuk. Ada sejuta umat, ada juga sejuta doa, itu Ustadz Kandang. Jadi kalau ditanya dari siapa Ustadz sejuta doa, itu Ustadz Khairil Awali, menyusullah Ustadz Zainul tadi. Mohon ya Allah, menggelar ke aras mendengar. Subhanallah. Di Makkah ada Ustadz masyhur namanya, baru wafat lagi, Syekh Muhammad Ali As-Sultani. Saya pernah jumpa dengan beliau. Kamu ya Syekh, saya bilang waktu itu tahun 2013. Katanya kol minah, katanya hampir 100 tahun, tapi rupanya belum. Tapi ada dikenal di sini Syekh Al-Qarwi namanya Al-Makhfi. Al-Makhfi itu sangat ya tersembunyi, artinya orang yang tidak dikenal. Tapi ketika pernah saya ziarah ke rumahnya dibawa kawan-kawan dari Jawa Timur, karena saya kebetulan tugas di Makkah. Jadi rupanya di rumahnya itu penuh dengan kitab-kitab karyanya. Waktu itu mau diluncurkan ada satu tafsir beliau hampir 20 jilid atau berapa itu. Tapi syarat kalau datang ke sana jangan berfoto dan jangan dipoto doang. Begitulah dia tidak ingin dipublikasikan. Saya tidak tahu ada calon-calon seperti itu ulama-ulama kita ini, sehingga foto pun dua kemungkinan. Kalau tidak rusak wajah dia di kamera itu, kameranya itu yang rusak. Nah ini luar biasa. Saya tidak orang yang dikenal. Umur saya sudah 35 tahun, 20 tahun yang lewat. Istri saya 5 anaknya. Jadi sudah 5 anak saya, karena dia beranakan saya. Istri saya marahnya siregar. Katanya kalau istrinya siregar, lepas siksa kubur katanya. Itu hadis palsu ini. Itu yang dimaksudkan oleh Ustaz Profesor riwayat Bukhari Muslim Nasution. Kenapa begitu? Itu ketika dia telusuri asbabul umurnya ini, kenapa sampai begitu fadilahnya ini? Saya terkejut juga walaupun tak percaya saya. Dan kan itu hasil analisa juga ini sebetulnya. Ada seorang dokter yang memang sekali ini siregar yang orang saya. Ada yang meneliti, Dr. Burhanuddin Harahap. Sekarang dia ke Laman Pakak. Ada 3 marga yang memang ditesnya. 1 Lulis, 1 Nasution, 1 siregar. Ketika ditanya Boro Lulis ini siapa marga itu, kan kira-kira begitulah. Lulis banyak katanya, jadi lembut dia. Boro Nasution juga kalau ibu apa marganya? Ini direkam pula ya. Jadi kalau kau marganya Nasution banyak katanya, itu sangat lembut dia. Giliran Boro yang ini, kalau kakak saya kenapa banyak? Walau semuanya kakak. Begitulah rata-rata kadang. Jadi itu hasil penelitian. Kalau tidak semua begitu. Jadi sehingga katanya setelah meninggal ini suami Boro negara ini musyawarah malaikat dikubur. Kesimpulan kakaknya ini riwayat palsu ini. Maut ini kalau hadis mautnya ini kalau tidak diceritakan Ramadan ini, udahlah tak usah disiksa, sudah tersiksa jadi dulu ini kira-kira begitu. Kasihan malaikat. Kalau 2 katanya sama-sama siregar, istrinya cuma syahid katanya. Kenapa sampai begitu? Biasa tak tahan lama itu, mati sibuk lagi.
kita menjadi hapus nanti. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Saya rasa kalau soal Isra dan Mi'raj sudah dijelaskan tadi. Tapi saya ingin menyampaikan ya sedikitlah, harus menyesuaikan saja. Kalau tadi saya hitung tak sampai 40 menit, 30 menit tadi. Saya harus ya menyesuaikan, mungkin 30 menit juga ini ke depan. Nah, sudah lewat 7 menit. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat tentang Isra dan Mi'raj ini satu, cuma satu. Ayat 1 surah Al-Isra. Hafal surah kita saja. Kalau pun ada yang lainnya itu tidak lagi ya qat'iyyu dilalah. Qat'iyyu dilalah barangkali ya, dalam ayat 60 surah Al-Isra. Ini Ustaz Habibie yang hafal ini kan. Kemudian ada dalam surah An-Najm ayat 13, 14, 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Difahami oleh ulama fasir bahwa ketika Rasulullah melihat Jibril dalam rupa aslinya itu ketika Isra dan Mi'raj di mana? Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha dekat dengan surga al-ma'wa. Ketika Mi'raj Rasulullah yang ketemu atau yang sampai ke sidratil muntaha. Tapi yang ingin disampaikan di sini, kalau kita melihat kalimat-kalimat yang ada di dalam surah Al-Isra ayat 1 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi tadi sudah disebutkan ada lail, ada asra. Kita lihat ada masjid. Berarti soal masjid ini menjadi penting dalam perjalanan setiap kita. Ada saat, ada finish perjalanan yang sudah disebutkan, perjalanan ya dunia adalah perjalanan ya ukhrawi, ya kira-kira begitu dari segi filsafatnya. Tapi yang kita lihat di sini soal masjid. Hari ini persoalan kita masjid. Dulu juga masjid ini menjadi persoalan, sehingga banyak ayat tentang masjid. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kenapa ada ayat ini? Dulu masjid ini tidak lagi dimuliakan, tidak lagi dihormati. Justru mereka ya tokoh dan telanjang di Masjidil Haram. Sekarang soal masjid banyak. Ini jadi PR kita, terutama adik-adik kami. Ya kalau tadi kita, saya sebagai saudara atau sesama alumni kita kader ulama, hari ini masjid kita sangat kurang. Kalau Rasulullah belum ada cerita sholat 5 waktu ketika itu sudah disebut Allah ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa. Kita di Indonesia saja mungkin lebih daripada 10.000 ustaz, tapi berkat hanya 1.080 masjid kita. Ada 1.400.000 orang muslim, mungkin lebih lagi. Ada 1.500. Karena tidak stabil kita di Medan ini, tidak ada yang cocok datanya, statistiknya. Kalau Kemenang dengan Pemko itu berbeda soal jumlah masjid, apalagi jumlah umatnya. Katakanlah asumsinya 1.500 umat Islam di Medan ini, masjidnya hanya 1.100 katakan, dan itu kapasitasnya hanya lebih kurang 500 rata-rata, 500 ke bawah. Jadi kalau begitu ada lebih kurang 600.000 orang tidak punya masjid di Medan ini. Untunglah ya sebahagiannya hanya ya PSDS dan yang persatuan sholat 2 kali setahun. Untunglah ada orang begitu. Ada ya mungkin hanya sholat jenazah lah dia datang ke masjid. Untunglah banyak orang-orang tak mau ke masjid kalau tidak dapat jatah. Sebahagian besar umat Islam di Sumba di Medan ini. Jadi bagaimana kita tadi disebutkan oleh Profesor bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah hiburan, tapi
Tapi ada lagi mungkin selain itu. Dalam tafsir saya lihat bahwa Isra'nya Rasulullah itu menjadi tasdiyah bagi beliau, menjadi motivasi untuk berjuang. Rasulullah katakan dalam surah Al-Anfal ayat 65, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atayn. Wahai Nabi, kobarkanlah harrid diri, kalau bahasa Arabnya itu artinya mengkobarkan semangat. Wahai Nabi, kata Allah, kobarkanlah semangat umat Islam, orang-orang yang beriman. Kalau ada di antara kamu 20 orang yang bisa mengalahkan 200 orang. Ini kan begitu mestinya. Jadi kalau kita ini mungkin sudah lebih daripada 50 orang. Mestinya ini sudah menjadi pejuang-pejuang sosial, pejuang-pejuang umat di tengah masyarakat kita ini. Saya mendengar tausiah daripada seorang alim baru wafat lagi, ya Syekh Ali Jabir. Dia berkali-kali menangis, dia menyampaikan cita-citanya, saya ingin melahirkan 1 juta hafiz di Indonesia. Sejuta hafiz, karena saya yakin kalau ada 1 juta hafiz Al-Quran farafat di Indonesia ini, nanti saatnya akan lahir pemimpin kita, mungkin sebagai gubernur, bahkan sebagai presiden, adalah orang-orang yang hafizul Quran. Setahun yang lalu ceramah di Gayo, bupatinya itu Pak Muhammad Amr namanya, kita Ustaz akan berubah ya julukan daripada daerah Gayo ini. Dan biasanya dijuluki ya digelar ini 1.000 bukit, apa 1.000 bukit. Jadi 1.000 bukit julukannya akan kita robah ini menjadi 1.000 hafiz. Maka dia buat program dan memang terukur 1.000 hafiz yang dibimbing oleh beliau, dikasih ya akomodasinya, dikasih honor daripada dunia yang memuaskan. Setuju anggota DPRD-nya untuk dikeluarkan anggaran untuk 1.000 hafiz dan hafiz ini. Subhanallah. Sekarang kita, adik-adik saya, apa yang menjadi cita-cita kita? Oh, kita sudah menggarap tadi ada satu kampung yang 95% ya muslim, tapi tidak ada lampunya, tidak ada mungkin sarana pendukung untuk ya mungkin ibadah itu penting, tapi besarkan cita-cita itu, besarkan, karena kalau sudah cerita Isra dan Mi'raj itu sudah cerita studi banding, maka ayat yang berulang kita lihat adalah limuyahu, di ujung lagi al-basir, innahu as-sami'ul basir. Berarti kita selain daripada ya ada ro'a, ada basir, ada lagi nazar. Saya tidak tahu membedakannya itu, tapi saya melihat ada bedanya. Limuyahu berarti itu ada perbandingan, ada studi banding di situ, ada pendapat, ada pemikiran. Kalau ro'a, bagaimana pendapat? Aro'aita, itu biasanya bagaimana pendapat kita. Dia kita memerlukan ya pendapat kalau ada cerita aro'aita. Jadi kalau sudah nazar itu sudah meneliti. Jadi perlu ada penelitian yang serius. Maka Allah katakan afala yanzuruna falyanzuril insan. Perlu di situ ada penelitian, bukan hanya sekedar pendapat. Tapi kalau sudah al-basir tentunya ini sudah ya dia melakukan suatu karya yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka dalam ayat surah Al-Qalam Allah katakan fasatubsirun wa yubsirun, Anda akan lihat hasil kinerjamu dan mereka juga buktikan bahwa Anda adalah orang yang sukses. Jadi ada fasatubsirun wa yubsirun, ayat 6 surah Al-Qalam. Jadi itulah jadi ketika kita bicara Isra dan Mi'raj ini, maka kita tidak hanya sekedar mengenal, tapi kita harus ada nanti hasil daripada mungkin penelitian, lalu dibuktikanlah nanti dalam hal kinerja kita. Subhanallah. Saya memang belum ada yang saya lakukan, tapi saya sudah mencoba ya bagaimana ya memulai. Ada dulu yang biasanya ada rumah
tadi wajib. Itu baru. Biasanya kan dia kalau di dulu misalnya kita ada alumni di sini, kalau dia kan hanya sebagai pilihan. Ada orang tahfiz pilih. Kalau ikut di situ ada nanti khusus fasilitasnya. Tapi kita mulai dari 2008. Alhamdulillah sekarang itu sudah hampir ya 1.800 muridnya. Ada lagi dalam Al-Quran itu juga kita inisiator dari tahun 2017 kita mulai. Sekarang tahun 2021 tahun keempat sudah 1.700 muridnya. Artinya kalau kita mulai ada juga ya ada juga hasilnya. Jadi artinya kalau kita cerita tinggi itu berarti ada keinginan kita yang tinggi. Kalau kita bisa besar maka kita akan mendapatkan yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tadi ada saya baca ayat pengantar tadi. Ini perlu dalam Al-Quran banyak kita lihat Allah menyebutkan waktu banyak sekali. Ada nama. Kalau ya menurut ulama kata nama itu adalah suatu berita besar, suatu berita yang besar karena ada al-qasas, ada kisah, tapi ada nama. Maka hari kiamat itu saya dengar kita bisa artinya kalau nama itu adalah suatu peristiwa yang besar. Ini nasihat kepada kita adik-adik saya. Allah katakan wa alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Wahai Muhammad, bacakan kepada mereka ada berita besar seorang alim yang sangat tersohor ketika itu di masa Nabi Musa alaihissalam yang disebut namanya Balaam. Diriwayatkan sudah 12.000 santrinya, tapi dia tidak konsisten, tidak istiqomah. Istiqomahnya ini bisa diselesaikan orang dulu kata Profesor Sayyidul Rahman. Istiqomah ini adalah ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nah, ini banyak juga itu kan. Nah, tapi ini istiqomah yang konsisten maksudnya. Balaam ini adalah orang alim. Ya lebih daripada orang mengkader ulama majelis ulama Sumatera Utara 12.000 muridnya. Juga dikenal dengan ada mujabah doanya sangat dikabulkan. Tapi ketika itu dia tinggalkan ilmunya, dia tinggalkan pesantrennya, dia tinggalkan madrasahnya, maka dikatakan Allah fakana minal ghawin. Walau syi'na la'ata'nahu biha. Kalau seandainya kami mau kata Allah, kalau kami kehendaki dia tetap menjadi mulia kalau dia tetap mengikuti petunjuk Allah, yaitu tauhid ketika itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia lebih memilih kesenangan dunia. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi, maka dia seperti anjing. Jadi ada orang alim sekalipun yang sangat tersohor sekalipun bisa jatuh karena dia tidak mengikuti terus-menerus petunjuk Allah. Semoga adik-adik saya dan saya terutama tentunya dipelihara Allah daripada tergelincir daripada yang petunjuk Allah tadi. Dalam Al-Quran ada 4 hewan yang disamakan Allah manusia dengannya. Ada seperti anjing, ada seperti babi. Babi satu-satunya hewan yang lebih besar lehernya daripada kepalanya, maka dia bisa mana-mana ke kanan ke kiri. Hanya tak wajib dia sholat. Kalau ada orang mau sholat itu sudah mirip babi juga. Kira-kira bolehlah namanya. Jadi Allah katakan waja'al lahul qiradata wal khanazir. Ada seperti babi. Ada qiradah, kunu qiradatan khasi'in. Waja'al lahul qiradata.
faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. Laqad kana fi qasasihim ibratan lil albab, maka haditsan yuftara walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dalam surah Yusuf ayat 111 atau ayat terakhir Allah katakan demi sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu merupakan ibrah, bandingan, perumpamaan, contoh. Jadi semua kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran khususnya itu merupakan ibrah liulil albab, bagi orang yang punya akal sehat. Dan yang dengan kata lain yang tidak boleh. Jadi menjadi ibrah. Maka hadis dari Mustafa itu bukan cerita-cerita. Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, bukan rekayasa dari Nabi Muhammad, apalagi dari sahabat. Walakin tasdiq, bahkan Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maka Bapak Ibu, tidaklah hanya kisah Isra dan Mi'raj ini saja, tapi kalau kita analisa, kalau kita mungkin klasifikasi Al-Quran itu yang paling banyak adalah ayat-ayat ibrah atau ayat-ayat kisah. Lebih daripada 1/3 Al-Quran itu dari 6.236 ayat. Menurut Syekh Muhammad Abdul Rahim maksud saya dalam kitabnya Mu'jizat wa Ajaib min Al-Quran, sepakat ulama jumlah ayat Al-Quran itu ribuan, yaitu 6.000, ratusannya 200. Yang berbeda pendapat ulama lebih banyak, yaitu ada mengatakan 6.207, ada mengatakan 6.217. Tapi kalau yang ada dalam mushaf kita ini, saya sudah berkali-kali saya hitung dan saya suruh anak-anak yang hafal Quran itu hampir semua sama hitungannya, 6.236 ayat Al-Quran itu. Yang terbanyak di dalamnya adalah ayat-ayat ibrah, bagaimana seorang yang terpuji dalam Al-Quran itu sama sekali tidak tergantung kepada kekayaan, tidak tergantung kepada jabatan, tidak tergantung, mohon maaf, kepada ilmunya, tapi itu termasuk yang menjadi ukuran itu adalah kesolehan. Jelas dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 101, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatir samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Tuhanku, telah kau anugerahi aku kekuasaan, kerajaan. Nabi Yusuf itu bukan hanya cantiknya, Bu. Karena ibu-ibu bikinlah anak ini supaya tampan seperti Nabi Yusuf. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin dari mutiara seperti Nabi Yusuf. Banyak saya lihat kalau nama Yusuf pendek-pendek pula seperti Yusuf Kana. Agak pendek pula kita lihat kan. Ada dulu di Medan namanya Yusuf Siregar. Pendek juga saya lihat. Tidak mungkin ada warga Harap atau Siregar dari Munte. Jangankan orang Indonesia, orang Arab pun tak ada lagi seperti Nabi Yusuf. Tapi bikinlah nama Yusuf supaya seperti Nabi Yusuf, konsisten, dianiaya untuk berbuat maksiat. Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Tuhanku, aku lebih pilih penjara daripada harus mengikuti rayuan wanita-wanita itu. Itu anak mudanya ketika itu. Sekarang orang tua pun masih mau berselingkuh. Minta maaf lagi sama istrinya. Mohon maaf aku istri katanya. Menangis dia. Aku khilaf. Aku berselingkuh katanya. Mohon maaf lah. Gak apa-apa bang, aku maafkan engkau karena aku sudah berselingkuh juga katanya. Ada juga seperti itu rupanya sama-sama berselingkuh. Akhirnya berkelahi juga, jadi rupanya kok berselingkuh juga katanya. Jadi itu pun cerita palsu. Jadi Nabi Yusuf, apa dia katakan? Aku telah diberikan kekuasaan, ilmu yang bisa mentakwil keadaan, bisa membaca keadaan. Mungkin kalau sekarang paranormal dia itu, tapi lebih daripada paranormal. Dia katakan, tawaffani muslimah wa alhiqni bis shalihin, matikanlah aku dalam keadaan Islam, husnul khatimah itu tentunya, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang baik. Jadilah kita orang baik. Tentunya ini bukan
sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Ya, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Al-mar'atu sholihah idza nazartaha sarratka. Istri yang baik itu kalau kau pandang dia bahagia perasaan. Nanti dites dulu di rumah, pandang 2-3 menit dulu. Ya Ustaz Dahri, Ustaz Irwan, kalau ada perasaan alhamdulillah ya Allah, untunglah ini istriku, istri yang salehah. Itu ibu pun pandang juga jam 2-3 nanti. Bapak, bagaimana perasaan ibu? Kalau ada perasaan, ya Allah, kenapa ini kau buat pasanganku? Itu berarti yang bukan istri yang salehah itu. Ada Ustaz Halu di Tanjung Balai namanya, udah wafat dia itu, Ustaz Hadi Lokot namanya. Dia tanya kepada aku, apa Ustaz bedanya? Mohon maaf ini, apa bedanya menengok istri daripada menengok istri orang lain? Apa bedanya menengok istri sendiri dengan istri orang lain, katanya? Tak tahu saya bilang, kalau menengok istri sendiri meniti air mata, katanya. Kalau menengok istri orang meniti air liur, katanya. Wah, ini bahayalah kalau ada begitu. Ada lagi di kampung saya meninggal istri orang, menangis dia. Ketika ditanya, kenapa kau yang menangis, istri yang mati? Aku sedih, katanya. Dia sudah mati istrinya, aku belum mati-mati, katanya. Ini pun sebetulnya ya pertanda belum bisa kita mencontoh Rasulullah dan para nabi-nabi dan rasul. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih banyak kita ucapkan kepada penceramah pertama, begitu juga dengan penceramah kedua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita semua bisa kita ambil mulai dari akibatnya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjembatani kita untuk mengarungi kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon waktu sejenak, kami mintakan waktu kepada Ustaz Direktur Pendidikan Tinggi dan Ulama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk maju ke depan penyerahan cenderamata dari keluarga alumni Pendidikan Tinggi dan Ulama yang kebetulan ini dibuat langsung oleh tangan alumni kita bernama Henry Sinaga SPD, yang penyerahan langsung oleh saudara Henry Sinaga dan Ustaz Irwansyah Ustaz Muhammad Dahri Tuhan. Dan kami juga didampingi oleh Ustaz Irwan. Subhanallah, karya Abangda Henry Sinaga SPD. Terima kasih meneruskan. Isra Mi'raj Nabi dikisah ulangkan untuk menguatkan iman kaum muslimin dan muslimah. Acara selanjutnya adalah penutupan. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nak dulang-dulanglah Tuhan, injak-injak sebatang jerami. Kalau nak pulang-pulanglah Tuhan, insya Allah di lain waktu kita berjumpa lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini dan kepada seluruh asatidzah yang telah berhadir, begitu juga para tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, begitu juga seluruh pemirsa yang ada di rumah yang telah menyaksikan kita secara virtual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh panitia, saya Muhammad Rahman Fauzi Marbau mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.